Bayangkan, kamu bangun pagi, tapi bukan dengan semangat baru, melainkan dengan tagihan menumpuk. Anak sakit pekerjaan yang baru saja hilang, itulah yang dialamin Bu Sari, seorang ibu tunggal di pinggiran Jakarta. Dulu hidupnya biasa saja, suaminya kerja sebagai supir ojek, dua anak kecil yang lucu, dan mimpi sederhana punya rumah sendiri. Tapi semuanya berubah dalam satu malam tragis. 5 tahun lalu suami Bu Sri meninggal karena kecelakaan saat hujan deras. Dia ditinggalkan hutang dan Bu Sari harus berjuang sendirian untuk dua anaknya, si sulung yang baru masuk SD dan si bungsu yang masih balita. Bu Sari bukan orang kaya, dia hanya lulusan SMA dan pekerjaan pertamanya sebagai pembantu rumah tangga. Gajinya pas-pasan. Setiap hari dia bangun jam 4 pagi, masak untuk anak-anaknya, antar sekolah, lalu kerja membersihkan rumah orang. Pulang malam capek sekali, tagihan listrik dan sekolah anak tak pernah menunggu. Ada saatnya Bu Sari menangis diam-diam di kamar mandi, bertanya pada dirinya sendiri, kenapa hidupnya ini begitu berat? Apa aku salah ya Tuhan? Anak-anaknya sering sakit karena rumah kontrakannya lembab dan Bu Sari pernah sampai pinjam uang ke rentenir. Hidupnya terasa seperti keranjang bocor, apapun yang dia usahakan selalu habis sia-sia. Teman-teman bilang, Sari nikah aja lagi biar ada yang bantu. Tapi Bu Sari menjawab, aku gak mau anak-anakku punya ayah tiri yang gak sayang mereka. Suatu hari saat membersihkan rumah majikan, Bu Sari melihat majikan jualan online. Kerajinannya tangannya seperti tas rajut, aksesoris dari barang bekas. Majikannya bilang, Sari kamu rajin banget, coba deh jualan sendiri. Sekarang gampang kok pakai HP. Awalnya Bu Sari ragu, aku nggak bisa bu, aku nggak punya modal. Tapi majikannya kasih pinjam kecil untuk beli bahan dan ajarin cara foto produk pakai HP butut. Bu Sari mulai belajar malam-malam setelah anaknya tidur, rajut tas dari tali rafia bekas, buat gelang dari manik-manik murah. Namanya dia kasih keranjang harapan, karena setiap produk seperti keranjang yang dia isi dengan harapan baru. Awalnya saya posting di Facebook dan Instagram, sepi pembeli. Pernah sebulan hanya laku 2 tas. Untungnya cuma cukup beli beras. Anak yang sulung bilang, Mama capek ya, kita makan mie aja terus. Bu Sari tersenyum paksa, tapi hatinya hancur. Dia hampir menyerah, tapi ingat kata almarhum suaminya, jangan pernah berhenti berusaha Sari, anak-anak butuh mama yang kuat. Lalu titik balik datang, Bu Sari ikut bazar kecil di kampung. Dan satu tasnya dibeli influencer lokal. Influencer itu posting di TikTok, tas rajut ini cantik banget, dibuat ibu tunggal yang hebat. Video itu viral, jutaan views dalam seminggu. Orderan banjir datang. Dari situ bisnis Bu Sari meledak. Dia rekrut tetangganya untuk bantu produksi, ajarin mereka rajut supaya punya penghasilan juga. Kini Keranjang Harapan punya toko online sendiri, ekspor ke luar negeri, dan Bu Sari bisa beli rumah kecil untuk anak-anaknya. Anak sulung sekarang kuliah beasiswa dan si bungsu bilang, Mama supaya superheroku. Bu Sari sering bilang di wawancara, kegagalan itu bukan akhir tapi awal dari cerita baru. Yang penting jangan pernah kosongkan keranjang harapanmu. Kisah Bu Sari mengajarkan kita bahwa hidup memang penuh cobaan, tapi dengan ketekunan, sedikit keberanian, kita bisa bangkit kalau lagi di titik terendah. Ingat, keranjang harapanmu masih bisa diisi ulang. Apa cerita perjuanganmu sendiri? Share yuk di kolom komentar ya. Like dan subscribe kalau kamu terinspirasi, biar kita sebarkan semangat positif ke lebih banyak orang. Terima kasih.
telah mendengarkan.